yang bisa bantu? Iya Pak. Terkait dengan tugas CGP kami yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Ini tugas calon guru penggerak terkait wawancara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke, silakan disiapkan pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan, Bu? Ada 8 poin, Pak. Ada 8 poin pertanyaan. Oke, silakan dilanjut. Ya, baiklah, saya akan mulai pertanyaan pertama, Pak. Ya, silakan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, pertanyaan dilema etika atau rujukan moral. Sebelum saya menjawab, mungkin bisa diberikan contoh dilema etika yang Ibu maksud seperti apa? Jadi di sini dilema etika versus dilema moral, yaitu ketika Bapak menghadapi suatu kasus di mana Bapak dihadapkan pada dua pilihan. Oke, saya sudah paham. Berarti maksudnya dilema etika ketika dua grup harus mengambil keputusan yang bersamaan, memilih salah satu keputusan yang dianggap terbaik dari dua masalah. Mungkin jawabannya seperti ini, Bu. Kita ke skala prioritas, artinya ketika ada dua tugas atau keputusan yang harus diambil bersamaan, tetapi kita harus memilih satu di antara dua yang harus kita selesaikan, maka kita melihat yang namanya skala prioritas. Yang mana yang paling penting dulu kita selesaikan, itu yang kita selesaikan. Mungkin bisa dipahami, Bu, maksud saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, pertanyaan yang cukup berat. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab di jawaban pertanyaan pertama tadi, yaitu bagaimana caranya kita mengambil keputusan ketika dua keputusan itu sama-sama baik atau sama-sama harus kita selesaikan pada waktu itu. Makanya tadi saya selalu mengatakan setiap pemimpin itu harus punya skala prioritas, harus bisa melihat yang mana yang penting kita selesaikan dan yang mana yang bisa kita kesampingkan untuk sementara. Tetapi yang kita kesampingkan ini tidak boleh terus, artinya berlama-lama kita tinggalkan. Setelah kasus pertama selesai, maka kita lanjut untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita temukan tadi, tetapi tetap pada kesepahaman kepada teman-teman atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini terkait pengambilan keputusan? Oke. Langkah-langkah terkait pengambilan keputusan, yang pertama adalah identifikasi masalah. Artinya sebelum mengambil keputusan, kita tahu dulu masalahnya timbul karena apa, penyebabnya apa, dan mencari solusi terbaik. Untuk mencari solusi terbaiknya ya kita harus melihat akar masalahnya. Jangan cuma satu. Artinya ketika masalah itu timbul atau pertentangan antara kedua belah pihak, maka konfirmasi dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Dan selanjutnya, sebelum mengambil keputusan ini, alangkah baiknya kita koordinasi, konsultasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan masalah yang akan Anda putuskan. Mungkin seperti itu. Ya, baik, saya lanjut ke pertanyaan keempat Pak, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap
efektif. Yang efektif artinya efektif itu adalah mampu menyelesaikan masalah. Ya. Artinya keputusan yang kita ambil itu dianggap efektif ketika masalahnya dapat terselesaikan dari keputusan yang kita ambil. Jadi selama ini yang efektif itu adalah melihat apa penyebab masalahnya. Karena tidak mungkin kita harus tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tanpa tahu penyebab masalahnya. Kemudian mengambil keputusan jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah artinya ambillah keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Seperti itu. Baik Pak, saya akan lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Jadi ini menarik. Kalau tantangan pasti banyak ya. Banyak tantangan yang sering kita temukan sebagai seorang pemimpin ketika kita dihadapkan pada pengambilan keputusan dari dua masalah yang harus kita putuskan dengan menimbang semua masalah ini baik sebenarnya, tapi kita harus memilih yang mana yang harus kita selesaikan. Tantangannya ya di situ, bagaimana caranya kita melihat yang harus kita prioritaskan untuk kita selesaikan bersama dulu. Itu tantangan yang mungkin yang lebih berat ketika kita tidak bisa menimbang yang mana, atau kita tidak bisa memilih yang mana yang harus kita selesaikan atau yang mana yang harus kita utamakan. Seperti itu. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah takalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak? Jadi persoalan manajemen waktu dalam menyelesaikan masalah itu saya rasa sangat susah untuk kita buatkan jadwal. Artinya ketika kita menjadwal untuk menyelesaikan masalah itu beda ketika kita menjadwal untuk menyelesaikan tugas. Karena masalah tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kapan harus kita selesaikan. Nah, mungkin seperti ini Bu. Menyelesaikan masalah itu ya secepatnya harus kita selesaikan ketika masalah itu timbul. Tidak boleh dijadwal, tidak boleh diulur-ulur, diusahakan, secepatnya harus kita selesaikan. Mungkin seperti itu. Beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan atau tugas ya mungkin kita bisa jadwal seperti kegiatan pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Kalau masalah saya rasa tidak perlu dijadwal. Jadi itu prosedur yang selama ini Bapak jalankan. Iya. Saya lanjut Pak ke pertanyaan Oke. kedua. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang Atau faktor-faktor atau faktor? selama ini? Oke. Jadi kalau seseorang mungkin saya bahasanya bukan seseorang, karena dari awal tadi saya bilang menyelesaikan masalah dilema etika atau masalah yang datang bersamaan itu tidak boleh seseorang, tapi banyak orang. Maksudnya banyak orang, kita harus konfirmasi akar masalah tersebut dari mana, bagaimana menentukannya. Tadi juga saya katakan kita harus konsultasi, meminta pendapat, meminta tanggapan dari orang-orang yang terkait masalah tersebut, bagaimana menyelesaikannya. Tetapi ketika Ibu menanyakan adakah orang yang selalu dijadikan
tempat bertanya atau konsultasi ketika menghadapi masalah etika sosial. Kalau saya bukan cuma satu orang, saya punya banyak teman, bahkan keluarga yang sering saya jadikan referensi untuk bertanya dalam menyelesaikan masalah etika sosial. Saya lanjut pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di bidang etika? Oke. Jadi pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran dalam mengambil keputusan tentunya banyak, Bu ya. Pelajaran dalam mengambil keputusan, apalagi ketika kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang keputusannya sangat berat itu dan harus kita ambil. Intinya adalah kita harus lebih dewasa, tidak boleh berat sebelah, harus banyak konsultasi seperti pertanyaan Ibu, adakah seseorang? Kalau saya jangan seseorang, harus banyak orang yang dijadikan referensi bertanya, komunikasi, konsultasi apabila kita akan mengambil keputusan. Begitu pula tadi ada persoalan waktu, jadwal jangan dijadwalkan dulu. Masalah tidak boleh dijadwal, penyelesaiannya juga tidak boleh dijadwal. Harus segera, sesegera mungkin ketika masalah itu datang. Mungkin itu yang menjadi tantangan, itu juga yang menjadi pelajaran bahwa menyelesaikan masalah itu harus tepat, cepat, dan seperti bahasanya tadi, pertanyaan harus efektif. Mungkin seperti itu. Jadi dari sekian pertanyaan kami dan Bapak telah menjawab pertanyaan kami ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Oke Bu, semoga sukses dengan kegiatannya, semoga juga puas dengan jawabannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, silakan dikonfirmasi kembali. Ibu, kalau sudah cukup, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.